Luka kecil di kaki yang tidak ada keluhan sama sekali itu bisa berubah jadi infeksi yang berujung pada amputasi kalau telat ditangani. Di video ini kita akan menilai derajat atau grade dari luka di kaki pada pasien dengan diabetes. Tujuannya biar kita tahu tanda bahaya dan apa saja kemungkinan yang terjadi di depan kalau kita tidak peduli dengan luka diabetes pada kaki. Karena faktanya 50-60% luka atau ulkus diabetes pada kaki itu berujung pada infeksi. Dan tidak hanya itu, 20% dari luka diabetes itu berujung pada amputasi. Halo, aku Dr. Rama Wintara. Selamat datang di Klinik Tanpa Resep, tempat keluhanmu dibahas dengan santai. Pertama, kita perlu tahu dulu, apa itu kaki diabetes atau diabetic foot? Dan kenapa ini berbahaya? Secara definisi, ini adalah sebuah komplikasi yang terjadi pada pasien dengan diabetes, tepatnya di kaki. Komplikasi ini bisa terjadi karena campuran beberapa hal. Yang pertama karena neuropati atau perasa pada kaki, persarafan di kaki pada pasien diabetes itu mulai berkurang. Sehingga kalau luka itu nggak kerasa sakit, tergores tuh nggak kerasa. Ditambah ada vaskulopati yang menyebabkan iskemik atau gangguan pada pembuluh darah. Aliran darah menuju area luka itu terhambat sehingga penyembuhan luka itu terhambat juga. Ditambah dipakai terus buat jalan, dapat banyak tekanan, memperlama sembuhnya luka. Ujung-ujungnya apa? Kalau tidak ditangani dengan serius lebih awal, itu bisa infeksi dan berujung pada amputasi. Ini aku nggak menakut-nakuti, tapi itulah yang terjadi di lapangan. Sebelumnya kita ke kasus real aja ya. Ketika aku internship di puskesmas, itu ada pas jaga sore datang pasien dengan keluhan sakit pada kaki gitu. Dan diikuti demam. Pas aku tanya riwayatnya, memang ada riwayat gula darah tinggi, tekanan darah tinggi, dan luka yang nggak sembuh-sembuh di kaki. Pas aku periksa, kulihat, abis itu ku pegang-pegang, ku tekan, ku coba tekan di area luka. Oh, nggak bisa. Ini ada demam, ini aku takutnya bakal jadi sepsis. Saat itu juga aku sarankan untuk rujuk segera ke UGD rumah sakit. Habis itu pasiennya pergi. Keesokan harinya ketika aku jaga pagi dan merujuk pasien yang lain ke rumah sakit. Di parkiran aku disapa oleh keluarga pasien. Ya udah aku tanya, udah diantar beli? Udah ke UGD jadinya? Gitu. Udah dok, nih kita udah antar ke sini dan baru dapat penanganan gitu. Kemudian ujung-ujungnya itu dirawat inap dan beberapa lama kemudian aku dengar kabar bahwa pasiennya sudah meninggal. Aku dalam hati kayak, sudah kuduga ini pasti karena itu. Apa itu stadium Wagner dan gimana cara lihat dengan cepat di rumah? Nah, sebagai catatan, ini sebenarnya nggak wajib banget diketahui dan ada juga penilaian-penilaian yang lain. Tapi ini ingin aku sampaikan untuk sebagai edukasi saja bahwa segala sesuatu yang parah diawali dengan yang nggak ada gejalanya gitu. Di klasifikasi yang pertama itu, di Wagner skor 0, itu belum ada luka yang terbuka. Jadi kulitnya itu masih utuh, paling cuma kapalan ataupun tampak kayak calon-calon luka gitu. Nah ini risikonya tinggi nih. Maka kita harus waspada atau fokus pada pencegahan. Di Wagner 1 udah mulai ada luka atau ulkus yang dangkal. Itu kenanya di kulit dan subkutis atau di bawah kulit. Di sini sudah harus mulai dirawat luka dan dikurangi tekanan di area luka. Lalu kita masuk ke Wagner 2. Yang mana luka atau ulkus ini sudah lumayan dalam. Itu sampai ke otot, tendon atau ligamen. Nah, di sini bisa tanpa abses atau tanpa bengkak dan nanah gitu. Dan ini perlu dievaluasi oleh tenaga kesehatan. Selanjutnya masuk ke Wagner 3. Wagner 3 ini ulkus atau lukanya itu sudah dalam dan adanya selulitis atau peradangan, ada abses atau nanah dan osteomielitis juga. Di sini tata laksana sudah harus mulai agresif dan sering pada pasien itu butuh rawat inap seperti kasus yang aku ceritakan tadi. Masuk ke Wagner 4. Wagner 4 itu adalah ketika sudah ada gangren forefoot. Ini mengancam ekstremitas atau mengancam kaki dan harus segera dirujuk. Kemudian Wagner 5 itu adanya gangren di seluruh kaki. Ini udah gawat nih dan ini perlu tindakan bedah yang besar seperti amputasi misalnya. Baiknya ketika grade-nya masih kecil, masih awal, itu dilakukan tata laksana yang totalitas. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan harus ke dokter? Kalau di awal-awal itu masih belum kelihatan jelek banget lukanya itu, kontrol luka ke vaskes pertama itu boleh. Nanti bakal dinilai oleh tenaga kesehatan ini perlu penanganan lebih lanjut atau enggak untuk dirujuk kayak gitu. Kalau misalnya sudah ada tanda-tanda seperti demam, kemudian ekstremitas atau kaki tangan itu jadi dingin, kemudian rasanya lemas, penurunan kesadaran, itu langsung aja ke UGD.
Kemudian apa saja yang bisa dilakukan di rumah? Di rumah itu kita bisa melakukan offload area luka. Itu diminim untuk jalan dulu, jangan berikan tekanan biar luka cepat sembuh. Kemudian dibersihkan dengan lembut, tutup dengan balutan yang bersih, yang alat-alat yang tidak kotor gitu. Lalu hindari bahan-bahan yang mengiritasi atau ngorek-ngorek luka tuh hindari. Kemudian jangan juga direndam air panas karena orang dengan diabetic foot ini kakinya udah kayak mati rasa. Jadi ketika airnya panas banget itu nggak kerasa, malah menimbulkan luka bakar yang menyebabkan infeksi yang lebih serius bisa. Tentunya karena ini disebabkan oleh diabetes, kontrol gula darah sangat penting. Apa saja yang bisa dilakukan untuk pencegahan? Yang pertama, kontrol gula darah, rawat luka yang baik. Kemudian pakai kaos kaki dengan bahan yang lembut. Pakai alas kaki yang menutupi semua kaki gitu. Dan tidak terlalu ketat agar tidak menggesek kaki. Itu bagus. Kemudian apabila memungkinkan, itu sekarang juga sedang marak ada penelitiannya tentang penyembuhan luka diabetes dengan hyperbaric chamber atau terapi oksigen hiperbarik. Tapi kendalanya di sini adalah tidak di cover BPJS, biayanya mahal. Dipercaya terapi hiperbarik itu dapat membantu neovaskularisasi atau pembentukan pembuluh-pembuluh darah baru. Oke, kesimpulan, melakukan pencegahan ketika tidak ada keluhan itu akan lebih baik daripada menunggu ada keluhan. Kalau ada tanda bahaya yang aku bilang, langsung aja ke dokter atau UGD terdekat. Itu aja untuk kali ini. Kalau kamu ada keluhan, cerita, atau pengalaman yang serupa atau di lingkungan keluarga, kamu tulis, bisa sharing kepada penonton yang lain di kolom komentar. Sampai jumpa di Klinik Tanpa Resep, karena tidak semua keluhan butuh resep. Bye!